bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara sama-sama kita menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. One, two, three, four. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari senap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Satu suara, mari kita nyatakan, nyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi kita katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari angkat suaramu. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah yang baik. Kau Allah yang sungguh-sungguh sangat baik bagi setiap kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, di awal tahun ini Kau tunjukkan kasih setiamu bagi setiap kami Bapa. Kau adalah Bapa yang setia, Kau adalah Bapa yang mulia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia.
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Bapa. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau, Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau, Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tata-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata
bersamamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan di awal tahun ini kami mendapat berkat yang baru. Kami percaya janji-janji-Mu akan digenapi dalam hidup kami Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan firman-Mu, kami percaya firman itu hidup dan akan bertumbuh di dalam hidup kami Bapa. Bagi teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman semua yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya percaya kita semua mengalami kasih-Nya Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru. Ya, hari ini adalah hari pertama di tahun yang baru, di tahun 2022. Untuk itu izinkan saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Dan saya percaya di tahun yang baru ini Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan untuk kita menjalani tahun yang baru ini. Amin. Nah, teman-teman semua, hari ini saya ingin membagikan satu pesan firman Tuhan yang kita bisa jadikan dasar untuk kita mengawali tahun yang baru ini. Ya, sebab firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau kita mau mengawali tahun ini dengan firman Tuhan, dan saya percaya kita tidak akan pernah tersesat. Ya, kita tidak akan pernah terhilang jalan kita, sebab firman itu yang menuntun hidup kita. Nah, teman-teman semua, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Ini yang akan menjadi pesan yang akan saya bagikan untuk kita semua mengawali tahun yang baru ini ya. Yohanes 15 ayat yang pertama sampai ke 8. Perikopnya berjudul pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, teman-teman, nih, perhatikan ya, sebab apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ketujuh, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu apa? Jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Nah, dari pembacaan ayat ini ada 3 hal yang Tuhan kehendaki untuk kita alami di dalam hidup kita. Yang pertama, bertumbuh. Nah, teman-teman, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Tuhan menghendaki kita untuk kita bertumbuh di dalam Dia, ya. Kerohanian kita harus kita usahakan, harus kita pelihara agar apa? Bertumbuh. Tuhan menghendaki kita untuk kita menjadi dewasa, ya. Bukan menjadi anak-anak terus, tetapi kita bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Apa tandanya seseorang bertumbuh secara rohani? Ya, salah satu tanda bahwa seseorang bertumbuh secara rohani adalah ia semakin mengasihi Tuhan. Ya, kalau orang itu semakin mengasihi Tuhan, pasti dia akan melakukan firman. Nah, salah satu kita bertumbuh menjadi dewasa adalah kita melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang pertama, Tuhan kehendaki untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan.
Kemudian yang kedua, apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki kita untuk kita berbuah, ya. Tidak hanya sekedar bertumbuh, tapi Tuhan menghendaki kita untuk berbuah. Ya. Buah di sini berbicara mengenai apa? Buah di sini berbicara mengenai kehidupan kita yang menjadi berkat, ya. Kehidupan kita yang menjadi dampak buat banyak orang. Ya. Kata buah di sini di dalam bahasa aslinya adalah karpos, ya, yang memiliki arti memberi nilai tambah untuk orang lain atau memberi dampak untuk orang lain. Jadi hidup kita ini tidak sekedar kita bertumbuh di dalam Tuhan, tidak hanya sekedar kita melakukan firman, tetapi hidup kita ini harus menghasilkan buah. Artinya hidup kita berdampak buat orang lain. Teman-teman, saya ingin tanya, sebuah pohon, ya, dia berbuah manis atau enggak, siapa yang merasakan? Yang merasakan adalah orang lain, ya. Bukan pohon itu sendiri, teman-teman, ya. Orang bisa merasakan buahnya, ya. Ketika ia petik buahnya, ia rasakan, oh manis, oh kecut, ya. Siapa yang merasakan? Orang lain. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita berbuah, siapa yang merasakan buah kita? Ya, orang lain. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, mungkin pasangan kita, dan lain sebagainya. Orang akan merasakan buah kita. Ya, dan tentunya kita harus menghasilkan buah-buah kebenaran, buah yang manis, sehingga apa? Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Berbuah juga bicara tentang apa, teman-teman? Berbuah juga berbicara tentang menghasilkan suatu karya. Nah, teman-teman, di sini semua kita masih muda, ya. Kita masih punya Tuhan berikan kreativitas, Tuhan berikan talenta untuk kita semua. Ayo, ketika kita berbuah, kita menghasilkan sesuatu karya untuk Tuhan. Contohnya, bagi teman-teman yang suka nyanyi, Tuhan berikan talenta suara yang bagus, suara yang merdu. Bagi teman-teman yang diberikan talenta bisa bermusik, ayo gunakan itu. Mungkin teman-teman bisa ciptakan lagu, teman-teman bisa aransemen satu lagu yang baru, ya. Sehingga apa, di tahun yang baru ini kita menghasilkan sebuah karya, dan karya itu bisa memberkati banyak orang. Amin. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami di tahun yang baru ini? Yang pertama tadi adalah kita bertumbuh, yang kedua kita berbuah, dan yang ketiga Tuhan menghendaki kita untuk kita berhasil, teman-teman. Ya. Kita lihat firman Tuhan di ayat yang ke-7, ya 15, Yohanes 15 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya. Saat ini apa yang jadi impianmu, teman-teman? Apa yang jadi cita-citamu? Ya. Nyatakan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan katakan apa? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, minta apa saja kita akan terima. Ya, apa yang jadi impian kita? Apa yang menjadi cita-cita kita? Ya. Kita sampaikan sama Tuhan, ya. Kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita melekat sama Tuhan. Dan percayalah teman-teman, kita akan menerima apa yang menjadi impian kita. Seperti ketika Yosua menggantikan Musa memimpin bangsa Israel, ya. Apa janji Tuhan pada Yosua? Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya. Maka apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Seberapa banyak yang ingin perjalanannya berhasil dan beruntung? Ya, pasti kita semua kepingin di tahun 2022 ini kita berhasil dan kita beruntung. Tapi ada syaratnya, teman-teman, ya. Jika Tuhan tinggal di dalam kita, yaitu firman-Nya ada dalam hidup kita dan kita di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kunci, teman-teman, untuk kita hidup berkemenangan, ya.
hidup kita berhasil dan beruntung. Sebab saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan yang datang kepada Yosua ya juga datang pada kita hari ini. Firman-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau firman Tuhan katakan kamu akan berhasil dan beruntung, maka kita juga akan mengalami yang namanya keberhasilan dan keberuntungan dalam hidup kita. Asal kita hidup melekat pada sumber. Siapa? Tuhan kita, Yesus. Ya, kita ini ranting-rantingnya, ya, dan Tuhan adalah pokok anggur. Kalau kita melekat sama Tuhan, maka berkat itu akan tercurah dalam hidup kita, teman-teman. Ya, itu otomatis. Ya, kita lihat ayat ke-5 tadi, ya. Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka ia apa? Ia berbuah banyak. Sebab, nih teman-teman, ingat ya ayat ini. Sebab di luar aku, sebab di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, teman-teman. Ya, istilahnya di luar Tuhan we are nothing. Kita ini bukan siapa-siapa dan kita nggak bisa apa-apa. Maka itu teman-teman, mari kita melekat pada Tuhan. Ya, yang mau melekat sama Tuhan katakan amin. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan di awal tahun 2022 ini ya teman-teman. Yuk, kita semakin melekat sama Tuhan. Kita semakin melekat kepada sumber berkat itu. Kita semakin melekat pada pokok anggur itu. Sebab apa? Kita yang membutuhkan Tuhan. Kita butuh pertolongannya untuk kita menjalani kehidupan kita. Ya, di tahun yang baru ini 2022 ke depan kita nggak tahu akan seperti apa. Tetapi percayalah, kalau Tuhan yang tuntun kita, kalau Tuhan yang menyertai kita, maka tidak ada yang mustahil. Maka kita tidak perlu takut, mau masalah sebesar apapun, ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kita pasti bisa melewati tahun ini. Kehidupan kita akan penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan di dalam Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, teman-teman, yang menjadi pesan di awal tahun ini. Ayo, sekali lagi saya ajak teman-teman sungguh-sungguh semakin melekat sama Tuhan. Sebab ini kerinduan Tuhan, kita menjadi anak-anaknya yang hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, teman-teman. Kita tutup renungan pada hari ini di dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, buat hari ini kami boleh memasuki tahun yang baru di 2022. Kami bersyukur kami boleh melewati tahun 2021 di mana banyak sekali cobaan, banyak sekali masalah, banyak sekali halangan, rintangan yang kami alami ya Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau mampukan kami untuk kami sampai ada di hari ini ya Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau Tuhan, kami mau semakin melekat kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau adalah pokok, Engkau adalah sumber dari segala berkat kami Tuhan. Engkau adalah sumber dari segala apapun yang kami punya ya Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami, Engkau sumber kebenaran kami, Engkau sumber berkat kami ya Tuhan. Maka itu kami mau semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu Engkau curahkan buat hidup kami Tuhan, yang selalu menyertai kami, yang selalu membimbing kami, menuntun setiap langkah kami, sehingga kami tidak akan pernah tersesat menjalani kehidupan kami mendatang ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mari semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.